Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok senyawa santon dengan mata kuliah Kimia Bahan Alam 1 dan dosen pengampu Ibu Rahayu Utami MSc APT. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Nia Audina dengan NIM 1801027, Nufrita Marli dengan NIM 1801028, Novia Rizky Nur dengan NIM 1801029, Priscilia Rahayu dengan NIM 1801030, dan Putri Ananda Puspitasari dengan NIM 1801031. Baiklah, perkenalkan saya Nufrita Marli, NIM 1801028. Di sini saya akan membahas mengenai definisi santon. Santon merupakan kelompok senyawa bioaktif yang mempunyai struktur cincin 6 karbon dengan kerangka karbon yang lengkap. Senyawa ini terdiri dari cincin aromatik trisiklik yang disubstitusi dengan bermacam-macam gugus fenolik, gugus metoksi, dan juga gugus isopren. Senyawa santon ini tergolong derivat dari difenyl gamma piron yang memiliki nama IUPAC 9H, santin 9-on. Titik didih dari santon adalah sebesar 350 derajat Celcius. Santon hanya disintesis oleh sebagian kecil tumbuhan tinggi, tumbuhan paku, jamur, dan tumbuhan lumut. Sebagian besar dari senyawa golongan santon ini ditemukan pada tumbuhan tinggi yang dapat diisolasi dari 4 suku, yaitu suku pertama Gutiferae, suku kedua Moraceae, suku ketiga Polygalaceae, dan yang terakhir Gentianaceae. Keempat suku tersebut merupakan suku anggota tumbuhan berbunga. Golongan santon memiliki kandungan senyawa yang meliputi mangostin, mangostinol, mangostenon A, mangostenon B, trapezifolizakton, tofopilin B, alfa-mangostin, beta-mangostin, garsinon B, mangostenon, flavonoid epistatesin, dan gertanin. Dari seluruh senyawa santon yang ada, turunan santon yang paling banyak terdapat pada kulit buah manggis yaitu alfa-mangostin. Alfa-mangostin ini memiliki aktivitas biologi yang paling baik. Struktur senyawa santon ini dapat dilihat pada gambar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jalur biosintesa senyawa santon. Biosintesis senyawa santon berasal dari fenilanin yang dibentuk dari sikimat dengan kehilangan 2 atom karbon pada rantai samping dan mengalami oksidasi menjadi bentuk M-hidroksi asam benzoat. Kombinasi dengan 3 unit asetat atau viamonalat akan menghasilkan senyawa yang diantaranya oksidasi dapat terjadi melalui 2 jalan, yaitu tergantung pada posisi orto atau parah yang menjadi substituen hidroksil dalam cincin beta yang potensial akan menghasilkan 1,3,5 trihidroksisanton atau penggolongan senyawa golongan santon. Santon termasuk ke dalam golongan senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan kelompok senyawa fenol yang terbanyak ditemukan di alam. Senyawa ini umumnya ditemukan pada tumbuhan yang berwarna merah, ungu, biru, ataupun kuning. Inti santon dikenal dengan nama 9-santenon atau dibenzo C-piron. Senyawa santon dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yaitu 1. Simple oxygenated santon. Santon oksigen sederhana ini dibagi sesuai dengan tingkat oksigenasinya seperti mono, di, tri, tetra, penta, dan heksaoksigenated zat. Sekitar 150 senyawa golongan santon oksigen sederhana telah dilaporkan. Yang kedua yaitu non-oxygenated santon simple. Santon non-oksigenasi yaitu metil santon yang telah dilaporkan dalam minyak mentah dari lepas pantai Norwegia. Beberapa contoh dari non-oksigenated santon simple ini yaitu 1 metil santon, 2 metil santon, 3 metil santon, dan 4 metil santon. Nah, selanjutnya yaitu santon ini juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu monoxygenated santon. Selain itu, 6 santon monoxygenated dari Schwertia, 2 hidroksisanton, 4 hidroksisanton, dan 2 metoxisanton telah diisolasi dari 4 genera yaitu Clapilium, Kielmeriera, Mesua, dan Ochrocarpus.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada deoksigenated xanthan. Lebih dari 15 xanthonis acted dioksigen dilaporkan dari tanaman dari keluarga Clusiaceae dan Euphorbiaceae. 1,5 dihidroksixanthon, 1,7 dihidroksixanthon, dan 2,6 dihidroksixanthon, yang mana ditemukan cukup luas. Xanthan ini terdeoksigenasi lain seperti 1-hidroksi-5-metoksixanthon, 1-hidroksi-7-metoksixanthon, 2-hidroksi-1-metoksixanthon, 3-hidroksi-2-metoksixanthon, 3-hidroksi-4-metoksixanthon, 5-hidroksi-1-metoksixanthon, 5-hidroksi-1-metoksixanthon, dan 1,2 metilenedioxixanthon telah dilaporkan dari 11 tanaman genera. Nah, untuk yang kelima yaitu ada trioksigenasi xanthan. 45 xanthan trioksigenasi telah dilaporkan dan 15 diantaranya dinyatakan baru. Di antaranya hanya 2 xanthan tersulfonasi alami. Contohnya yaitu 2,3,4 trihidroksixanthon dan 1,5,6 trihidroksixanthon. Yang keenam yaitu ada tetraoksigenasi xanthan. Di antara 53 xanthan tetraoksigenasi yang teridentifikasi sejauh ini, ada 21 ditemukan sebagai produk alami yang baru. Xanthan ini terutama dilaporkan dari tumbuhan famili Gentianaceae, Clusiaceae, dan Polygalaceae. Senyawa ini menunjukkan aktivitas antiproliferatif terhadap garis sel adenokarsinoma usus manusia. Contohnya yaitu 1,3,6,7 tetrahidroksixanthon. Yang ketujuh yaitu ada pentaoksigenasi xanthan, di mana 27 xanthan genetik pentaoksi telah diidentifikasi. 4 sebagian termetilasi xanthan pentaoksigenasi. Contohnya yaitu 3,8 dihidroksi 1,2,6 trimetoksixanthon dan 1,8 dihidroksi 2,3,7 trimetoksixanthon. Yang ke-8 yaitu ada heksaoksigenasi xanthan. 2 heksaoksigenasi xanthan yaitu 8 hidroksi 1,2,3,4,6 pentametoksixanthon dan 1,8 dihidroksi 2,3,4,6 tetrametoksixanthon. Terisolasi dari 2 spesies Centaureum dan 3 hidroksi 1,2,5,6,7 pentametoksixanthon diisolasi dari akar Polygala japonica. Yang ke-9 yaitu ada xanthan glikosida. 61 alami xanthan ini, 39 diantaranya dinyatakan baru. Telah dilaporkan terutama di keluarga Gentianaceae dan Polygalaceae sebagai C atau O glikosida. Untuk contohnya yaitu ada 1,5 dihidroksi 3 metoksixanthon 8-O beta D glucopyranosid. Yang ke-10 yaitu ada C glikosida. C glikosida jarang terjadi. Dengan demikian, hanya 7 C glikosida yang disebut dalam ulasan Sultan Bawah dan 17 dalam ulasan Al-Hazimi. Mangiferin dan isomangiferin adalah C glikosida yang paling umum. Berikut adalah struktur yang termasuk C glikosida. Yang ke-11 yaitu ada O glikosida. Lebih dari 20 xanthan O glikosida telah dikenal. Beberapa berasal dari sumber alami yaitu Losid gentiasau dari Gentiana acaulis, Gentiosid dari G. glutea, dan Swertianolin dari Swertia japonica. Kejadian alam mereka terbatas pada keluarga Gentianaceae.
Contohnya yaitu ada 3,7,8 trihidroksisanton 1 laminaribiosil. Yang ke-12 adalah terprenylasi dan tergait santon. Nah, terjadinya santon terprenylasi terbatas pada spesies tanaman dari keluarga Cutiferae. Unit C utama dari substituen termasuk sering ditemukan 3-methyl but 2-enyl atau isoprenyl kelompok seperti dalam isoemerichelin, dan kurang sering 3-hidroksi 3-methyl butyl seperti di nigrolinea santon P dan 1,1-methyl group 2-enyl sebagai di globusanton secara berturut. Yang ke-13 yaitu ada santon nolignoid. Nah, alami menurut santon nolig jarang terjadi, sehingga hanya 5 santon yang dikenal. Desanton nigrois pertama diisolasi dari spesies Kelmeyera oleh Castella OGR et al. Mereka juga mengisolasi 2 santon nigrois lainnya bernama cadensin A dan cadensin B dari Carepa densiflora. Sebuah kelkorin santon nolignoid diperoleh dari spesies Hypericum. Nah, baru-baru ini kelkorin juga diisolasi dari Pismia guaramirae, Kelmeyera variabilis, dan juga Hypericum canariensis. Sedangkan cadensin C dan cadensin D dari Pismia guaramirae dan Hypericum canariensis yang telah dilaporkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofia Rizkinur. Halo teman-teman semua, saya Novia Rizkinur akan menjelaskan tentang senyawa-senyawa golongan santon yang berhasil diisolasi. Yang pertama itu sebagai anti malaria. Berdasarkan penelitian dari Abi dan teman-teman pada tahun 2004, beliau berhasil mengisolasi beberapa senyawa aktif turunan benzofenan dan santon dari Garcinia. Di antara senyawa aktif yang berhasil diuji, senyawa salah satunya yaitu Garcinia santon beta yang mempunyai aktivitas antiplasmodial paling poten. Oke, selanjutnya yaitu anti kanker. Garcinia E adalah senyawa santon yang berhasil diisolasi oleh Bapak Chi Kuan Ho dan teman-teman pada tahun 2002. Nah, dari kulit buah manggis tersebut ternyata mempunyai aktivitas anti kanker yang sebanding dengan vincristin dan cipsastin terhadap sel hepatoma. Alpha mangostin yang diisolasi dari kulit buah manggis ternyata mempunyai efek sitotoksik yang cukup kuat terhadap fase leukemia. Mekanisme kerjanya diduga melalui induksi apoptosis via aktivitas sel fase 3 pada HL60 sel. Selanjutnya itu antioksidan. Berdasarkan penelitian dari Minami dan kawan-kawan pada tahun 1994 berhasil mengisolasi senyawa santon dari tumbuhan Garcinia sublitica dan menguji aktivitas antioksidan. Didapatkanlah senyawa 1,2,5 trihidroksisanton memiliki aktivitas antioksidan sebesar 94,2%. Kemudian antimikroba. Rubraksanton yang diisolasi dari Garcinia dioica memiliki aktivitas antimikroba yang cukup kuat terhadap Staphylococcus aureus. Untuk antivirus, senyawa yang berperan yaitu alpha mangostin dari kulit buah manggis yang memiliki efek yang kuat di dalam menghambat HIV-1. Charles Serlet dan kawan-kawan pada tahun 1996 melakukan penelitian mengenai efek antihistamin dari alpha mangostin. Penelitian tersebut menggunakan trakea mencit. Nah, ternyata
dari senyawa alpha-mangostin tersebut memiliki efek antagonis reseptor hasrat. Perkenalkan, nama saya Priscilia Rahayu dengan NIM 1801030. Di sini saya akan membahas tentang aktivitas biologis dari senyawa santon. Nah, yang pertama adalah senyawa alami dan sintesis turunan dari santon, di mana dilaporkan memiliki kegiatan biologis berupa modulasi enzim, aktivitas antitumor, antimikroba, depresan sistem saraf pusat, stimulasi SSP, gangguan neurologis, anti kejang, analgesik, antihipertensi, antiinflamasi, kegiatan anti alergi, dan imunomodulator, di mana dilaporkan dengan 9 referensi. Nah, yang kedua ada santon yang diisolasi dari perikap, seluruh buah, batang, daun, dan ranting, di mana kegiatan biologisnya berupa antioksidan, antitumor, antiinflamasi, anti alergi, antibakteri, anti jamur, antivirus, dan anti malaria, di mana ada 3 referensinya. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik struktural santon manggis di seluruh buah, batang, biji, kayu, inti, dan daun, di mana kegiatan biologisnya berupa antioksidan, antibakteri, anti jamur, anti malaria, anti HIV, sitotoksik, penghambat aromatase, anti kanker, dan kegiatan antiinflamasi, di mana referensinya ada 1. Selanjutnya ada konstituen kimia dan metode isolasi dari perikap, seluruh buah, batang, aril, biji, dan empur, di mana kegiatan biologisnya berupa antioksidan, anti jamur, antibakteri, sitotoksik, antihistamin, anti HIV, depresan SSP, kardiovaskular, kegiatan antiinflamasi, dan anti-ulceratif, di mana memiliki referensi 5. Selanjutnya santon dari kulit manggis, di mana memiliki aktivitas biologi berupa anti kanker, antiinflamasi, proapoptosis, siklus sel kegiatan penangkap, antiinvasif, dan anti metastatis, di mana referensinya ada 10. Cukup sekian video dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.